Setelah menikah, aku dan istriku memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku. Kami dulu bertemu dengan istriku di kota saat kami sama-sama bekerja di sebuah pabrik. Setelah beberapa tahun berpacaran, kami pun memutuskan untuk menikah. Saat itu, aku pun pamit kepada teman masa lajangku di kota, sebut saja namanya Tio. Dia adalah teman seperjuanganku dulu, biar dia keturunan orang berada. Namun, Tio orangnya mandiri dan tidak bergantung pada orang tuanya. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, kami di kampung kami pun dikaruniai 2 anak. Biarpun kehidupan kami pas-pasan, namun kami tetap bahagia apa adanya. Orang sekampung mengatakan, kami adalah keluarga terkalem. Karena nggak pernah mereka mendengar kami cekcok di rumah. Kami juga ribut bahkan siring, cuma hanya kami yang menyelesaikannya sendiri. Bahkan, anak-anak kami juga tidak sadar kalau orang tuanya sedang bertengkar. Singkat cerita, pada suatu hari HP-ku bergetar. Tanda panggilan masuk, namun tertera nomor baru. Dan aku pun mengangkatnya. Ternyata dari sahabatku dulu, Tio. Dia mengatakan kalau beberapa hari lagi dia menikah dan mengundang kami untuk datang, dan aku pun mengiyakannya. Dan aku pun memberitahu istri undangan dari Tio. Istriku pun setuju, tinggal mencari solusi agar ada ongkos dan hadiah. Dan kami pun memutuskan meminjam dari saudara sekampung. Setelah itu, tibalah waktu keberangkatan ke kota. Hanya aku yang berangkat karena ongkos pun pas-pasan. Dan sesampainya di Wisma, tempat pestanya Tio, aku kaget melihat para tamu. Semua serba mewah. Ada yang datang membawa mobil sport, pakaian yang bermerek, dan banyak tamu orang penting yang kaya raya. Aku mulai panik dengan pakaianku yang sederhana. Dan hadiahku juga hanya kain panjang. Dalam hatiku gelisah, gak karuan. Rasanya aku pulang aja saat itu. Karena aku kehilangan percaya diri sesaat, dan rasa minder terus menghantuiku. Namun, Tio menyambutku hangat dan mempersilahkan aku duduk dan berkata, "Kawanku, aku tinggal dulu ya. Pestanya akan segera dimulai." Dan aku pun mengangguk. Pesta pun dimulai, dan aku pun duduk semakin ke belakang, karena aku takut akan mengganggu tamu yang lain dengan penampilanku dan aroma tubuhku. Setelah selesai acara pesta, tibalah waktunya memberi hadiah dari tamu sekantor dan teman terdekat. Aku semakin gelisah, gak karuan, setelah melihat hadiah-hadiah para tamu. Ada yang memberi 10 juta, dan ada yang memberi sebuah rumah mewah, mobil, dan paling sedikit memberi 2 jutaan dari jumlah uangnya, dari hadiahnya. Dan tibalah aku untuk memberi hadiah. Aku sempat berdiri, namun duduk lagi, sehingga tamu yang lain menoleh kepadaku. Keringatku bercucuran, dan aku melihat Tio menganggukkan kepalanya kepadaku. Aku pun mengerti maksudnya, karena aku paham sifatnya Tio. Seperti berkata, "Jangan khawatir." Akhirnya aku bangkit dari dudukku dan berjalan menuju pentas sambil membawa bungkusan plastik hitam. Dia menghampiri pengantin dan berkata melalui pengeras suara, "Tio, selamat memulai hidup baru. Sekarang kalian bukanlah lagi 2, tetapi satu menjadi satu keluarga. Semoga langgeng sampai kakek nenek dan saling mencintai dan bertanggung jawab. Saling menerima kekurangan dan kelebihan kalian berdua. Ini hadiah dari keluarga saya, kain panjang yang harganya tidak seberapa. Namun artinya, ini adalah doa dari kami. Semoga kalian cepat diberi momongan. Bukan, kami tidak ingin memberi hadiah besar. Namun keluarga saya tidak mampu. Dan maaf, jika saya hanya datang sendiri itu karena keterbatasan keuangan kami. Dan jika kamu malu bersahabat dengan saya, karena hadiah ini aku pasrah. Dan terima kasih." Tio terdiam sebentar, dan seketika itu semua tamu terdiam menunggu jawaban dari Tio. Bahkan, sebagian tamu sudah mulai ingin menangis dan terharu. Bahkan, istrinya, Tio memegang tangan Tio. Dia ingin Tio segera memberiku jawaban. Dan akhirnya, Tio beserta istrinya
maju ke depanku dan berkata, "Kawanku, kami sangat berterima kasih atas hadiahmu. Hadiahmu tak ternilai harganya. Bahkan hadiahmu membawa doa yang tulus kepada keluarga kami. Hadiah ini lebih berharga dari hadiah-hadiah yang lain yang jumlahnya banyak, tapi mereka tidak tulus, setulus kamu. Mereka memberi hadiah karena tahu aku adalah orang kepercayaan di perusahaan besar, dan sebagian mereka memberi juga ingin mencari muka dan ingin bantuan dari perusahaan kami. Tapi kamu berbeda, kawan. Jangan kamu meminjam untuk ongkosmu datang kemari." Dan tak sadar, aku menganggukkan kepalaku, dan seketika dia memelukku dan berkata, "Kamu bukan sahabat baikku, namun kamu adalah keluargaku." Sambil menangis, ia memelukku erat, sambil memukul pundakku. Seketika air mata para tamu pun pecah karena terharu, dan Tio pun berbisik, "Jangan pulang dulu ya, besok aja kamu pulang." Dan sekalian berbisik, "Kamu adalah keluargaku, dan sebaiknya menginaplah 1-2 malam di rumahku, dan aku pun tak bisa menolaknya." Tunggu sambungannya ya, teman-teman. Dan jangan lupa tekan suka dan ikuti teman-teman.